Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Meriati Ambudeta dari SMK Negeri 1 Tanariwu. Saya Yohana Susanti Lakamola dari SMP Negeri 7 Tanariwu. Saya Istiniwati Bayo dari SD Negeri Mainda Oleh. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan! Selamat siang Ibu Santi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Ambu. Puji Tuhan kabar saya baik. Syukur, puji Tuhan Ibu. Baik, Ibu Santi hari ini akan mengadakan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Benar Ibu, hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching dengan Ibu Isti. Iya, baik Ibu, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, sebentar ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Santi. Yang pertama itu mengenai praktek coaching kemarin pada saat ruang kolaborasi, bagaimana perasaannya? Untuk praktik coaching kemarin Ibu, saya rasa agak nervous karena itu pertama kali saya mengadakan praktik coaching. Jadi belum terbiasa dengan alur tirta itu. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Ibu, semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Terkait kegiatan coaching hari ini, sebentar saya sebagai observer akan mengamati. Ada beberapa kriteria yang menjadi pengamatan saya, yaitu Ibu melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta dan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching sebentar akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Santi merasa masih kurang itu di kompetensi yang mana? Kalau saya Ibu lebih di bagian presence atau yang kehadiran penuh ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi klien kita. Tentunya akan sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Baik. Jadi Ibu Santi itu merasa bahwa di bagian presence ini ya yang perlu dikembangkan lagi, begitu ya Bu? Iya Ibu. Baik, terakhir Ibu, apa yang Ibu Santi harapkan dari kegiatan coaching hari ini? Pastinya saya berharap saya bisa menemukan solusi terbaik buat coaching dari proses coaching yang sudah akan kita laksanakan. Baik, semoga proses coaching sebentar ya akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan persilahkan Ibu Santi untuk melakukan kegiatan coaching, dan saya sebagai supervisor sebentar akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan kriteria penilaian yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya juga akan mengamati apakah pada bagian present seperti yang Ibu bilang tadi, apakah nanti akan biasa saja atau justru sudah meningkat dengan sangat baik gitu. Nah, Ibu bisa silahkan melanjutkan ke kegiatan coaching ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga sebentar proses coachingnya berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya. Selamat siang Ibu Istin, apa kabarnya Ibu? Selamat siang Ibu Santi, kabar baik Ibu, puji Tuhan. Ibu juga apa kabar? Kabar saya puji Tuhan baik Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu? Ini Ibu ada yang saya mau bicarakan dengan Ibu hari ini. Apa yang Ibu mau bicarakan hari ini? Saya mau bicara tentang anak saya, ada yang di kelas nih Ibu. Dia kurang memperhatikan saat jam pembelajaran saya Ibu. Oh, bagaimana dengan keadaan murid Ibu itu? Coba dijelaskan Ibu. Jadi begini Ibu, ada anak saya ini, 1 orang saja di dalam kelas. Setiap jam pembelajarannya saya, dia selalu saja tidak memperhatikan dan sering diam Ibu. Oh begitu, berarti di kelasnya Ibu ada 1 anak yang tidak fokus di pembelajarannya Ibu. Lalu selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menarik perhatian dari anak tersebut Ibu? Iya Ibu, jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai hal Ibu, seperti mendekatinya, kemudian mengajak dia berbicara, tetapi
Tetapi responnya tetap sama Ibu. Sepertinya dia kurang perhatian atau kurang tertarik dengan pembelajaran saya Ibu. Oh, sepertinya ada beberapa faktor Ibu ya yang mempengaruhi anak tersebut tidak fokus di kelas. Kalau saya boleh tahu kira-kira bagaimana dengan suasana kelas? Apakah ada aktivitas tertentu yang bisa membuat anak itu memberikan respon mungkin Ibu? Iya Ibu, kalau seandainya di dalam kelas itu saya lakukan pembelajaran misalnya pengelompokan atau mungkin ada kegiatan yang praktik, dia langsung berubah suasananya, kemudian juga cara berperilakunya di dalam kelas langsung berubah. Tetapi kalau pembelajarannya seperti biasa, dia langsung kembali diam dan kurang perhatian Ibu. Baik, sepertinya anak ini lebih suka pembelajaran yang interaktif ya Ibu ya, atau praktik. Pernahkah Ibu coba untuk merancang sebuah pembelajaran yang interaktif di kelas Ibu? Belum sih Ibu, saya belum pernah terlalu mempraktikkan pembelajaran yang interaktif itu karena keterbatasan waktu juga dari saya Ibu, sehingga saya belum terlalu berpikir sampai sejauh ke sana untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, bagaimana kalau Ibu Istin mencoba untuk menemukan satu atau dua cara sederhana yang bisa membuat suasana kelas bisa lebih interaktif, tapi tetap sejalan dengan materi Ibu? Betul juga Ibu. Nanti saya coba akan melakukan pembelajaran ini yang lebih interaktif lagi. Misalnya saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau saya melakukan diskusi-diskusi dalam kelompok begitu. Baik, Ibu Istin, diskusi kelompok dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu hal yang baik dan perlu dicoba Ibu Istin ya. Itu saya rasa bisa sangat membantu anak. Selain itu mungkin kita juga bisa mencari, mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi anak ini. Mungkin ada faktor apa yang Ibu bisa selidiki? Bisa jadi Ibu ya, nanti saya coba untuk banyak lebih bicara dengan dia secara pribadi. Mungkin saja saya bisa melihat dari faktor bagaimana ia bergaul, lingkungannya, atau mungkin dalam lingkungan keluarganya juga. Nanti saya coba ajak dia berbicara secara empat mata Ibu, sehingga bisa dia memberitahukan ke saya permasalahannya begitu. Iya. Baik, saya rasa itu ide yang sangat bagus Ibu ya. Ajak bicara secara empat mata itu saya rasa bisa membuat kita lebih tahu lagi tentang anak ini, dan mungkin setelah kita tahu ya kita bisa merancang pembelajaran yang bisa menggugah anak ini untuk terlibat dalam pembelajaran di kelas. Iya Ibu, nanti saya akan coba dekati dia di luar jam pembelajaran. Oke, baik Ibu Istin, saya suka sekali dengan ide Ibu Istin tadi, dan saya juga senang hari ini kita sudah berbicara banyak hal. Saya tunggu hasil dari aksi yang Ibu Istin buat, semoga bisa berhasil dan anak itu bisa aktif dalam pembelajaran Ibu Istin. Iya Ibu, saya usahakan dalam waktu dekat ini saya akan melakukan apa yang sudah kita bicarakan tadi ini, dan semoga hasilnya itu bisa hasil yang baik. Baik, saya tunggu informasi selanjutnya Ibu Istin ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya hari Baik ini. Ibu Istin, selamat siang Ibu Istin. Selamat siang Ibu Santi. Baik Ibu Santi, saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching hari ini tadi. Bagaimana Ibu Santi dan Ibu Istin itu sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Terlihat sekali alur Tirta pada percakapan itu ya nampak menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab ya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan ya dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, terima kasih Ibu Ambu. Indikator keberhasilan dari proses coaching tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan selanjutnya dia dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach itu sendiri. Baik, harapan saya juga Ibu Istin tadi selaku coach dapat menjalankan rencana aksi yang telah dibuat. Kemudian tadi Ibu Santi menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh ya. Di sini tadi saya mengamati ya, terlihat sekali kalau Ibu Santi itu sudah dapat melakukan kompetensi presence itu dengan baik. Ibu terlihat hadir penuh sehingga secara Ibu memperhatikan tadi
Ibu bisa mendengarkan dengan aktif semua keluhan-keluhan dari koci, sehingga ibu juga bisa menggali kompetensi dari koci tadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Santi. Saya lihat tadi bagaimana koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman, dan akhirnya koci tadi itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, saya juga tadi melihat bagaimana Ibu Santi dapat memotivasi koci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Baik Ibu, dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya? Baik Ibu, saya sudah membayangkan bahwa kedepannya saya harus lebih memperdalam lagi kompetensi-kompetensi terkait praktik coaching, di mana saya akan mencoba untuk terus melakukan coaching untuk membantu saya terbiasa dan mampu memikirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan proses mendengar aktif dan kesadaran penuh. Iya, wah, bagus sekali ya Ibu. Baik, terakhir, apa yang Ibu dapat dari proses observasi kita hari ini? Baik, terima kasih Bambu. Yang saya dapatkan selama proses supervisi ini, saya merasa terbantu dalam hal memahami diri saya, mengenai kekuatan yang ada dalam diri saya. Supervisi ini juga membantu saya untuk mengembangkan lagi kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Ibu Santi selaku coach dan juga tadi Ibu Istin selaku coachee yang sudah melakukan kegiatan coaching. Di mana tadi Ibu Santi dan Ibu Istin itu sudah menunjukkan dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bagaimana coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi inti sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Ambu, apa kabar? Selamat siang Ibu Istin, puji Tuhan kabar baik. Ibu juga apa kabar? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Bu Ambu hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Santi. Jadi kami sudah janjian akan dilakukan siang ini. Oh begitu, apakah semua sudah siap Ibu? Iya, sudah siap. Oke, kalau begitu Ibu begini. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa hari ini saya akan mengamati kegiatan Ibu saat akan melakukan kegiatan coaching. Kemudian di dalam kegiatan itu saya akan menilai bagaimana Ibu melakukan coaching dengan apakah sudah menggunakan alur cerita atau belum. Kemudian juga di dalam kegiatan coaching itu bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, di mana yang saya maksud di sini yang disampaikan oleh Ibu Santi. Kemudian juga bagaimana Ibu nanti menanggapi, lalu juga saat proses coaching ini Ibu bisa menyesuaikan tidak dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh ya Ibu, sebelum Ibu lanjut lagi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ya baik Bu. Ya, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ambu kembangkan? Oh, baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coachee. Oke. Dari ketiga tadi yang sudah Ibu sampaikan itu, dari ketiga kompetensi, nah kira-kira kompetensi apa yang Ibu Ambu ini ingin kembangkan? Mungkin ya dari ketiganya ini yang saya akan kembangkan secara lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif. Ya, karena dengan mendengarkan secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya itu ada kehadiran penuh, serta dengan mendengarkan aktif pun nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Oke. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan yang dalam proses coaching nanti ini yang menunjukkan keberhasilan? Baik, indikator keberhasilannya itu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,
Dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukan. Oke, baik kalau begitu Bu Ambu. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Semoga nanti saat proses coachingnya Ibu itu bisa mengingat hal-hal yang sudah kita bicarakan ya. Selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu Ambu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, hai Ibu Santi, selamat siang. Halo Ibu Ambu, selamat siang Ibu Ambu. Apa kabarnya Ibu? Saya lihat ini akhir-akhir ini Ibu kayak sibuk sekali. Iya, puji Tuhan saya kabarnya masih baik, hanya agak kurang fit saja Ibu. Karena ya akhir-akhir ini seperti yang kita tahu saya lumayan sibuk. Oh, Dan begitu. ada masalah juga. Ya, begitu ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu? Kalau Ibu tidak sibuk kan bisa kita bicara. Oh, tentu saja, boleh sekali Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu kosong banyak ya. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dari pembicaraan kita Ibu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya berharap mungkin setelah saya cerita ke Ibu Ambu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah saya ini Ibu. Iya, ya. Memangnya Ibu tuh ada masalah apa? Jadi begini Bu Ambu, akhir-akhir ini saya kesulitan di dalam membagi waktu karena beban kerja yang bertambah. Yang pertama, saya di sekolah sebagai wakil kepala sekolah. Ya menurut saya itu tanggung jawab yang cukup berat itu. Terus yang kedua, dalam waktu yang bersamaan, saya mengikuti pendidikan guru penggerak, lalu mengikuti pendidikan profesi guru juga Ibu. Jadi itu sih yang membuat saya kesulitan dalam melakukan tugas saya itu. Wah, luar biasa sekali Ibu Santi ya, karena Ibu dapat melakukan peran yang begitu banyak dalam waktu yang bersamaan. Jadi saya sangat mengapresiasi. Baik, tadi Ibu bilang Ibu kesulitan dalam membagi waktu ya, karena beban kerja yang bertambah sehingga Ibu menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Betul ya begitu? Betul sekali. Baik, selama ini kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk membagi waktu dengan beban kerja tersebut? Yang kemarin-kemarin Ibu lakukan itu seperti apa? Baik, selama ini saya coba membuat catatan-catatan kecil tentang tugas-tugas apa yang harus saya lakukan. Tapi ternyata cara itu masih kurang membantu saya Ibu. Sampai saat ini saya masih kesulitan untuk membagi waktu. Sehingga saya kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Oh iya. Baik, jadi Ibu selama ini membuat catatan-catatan ya. Kira-kira selain membuat catatan-catatan tadi itu, hal-hal apa yang perlu Ibu lakukan lagi selain itu ya, agar Ibu bisa melakukan semua tugas itu dengan baik? Kalau saya ingat-ingat Ibu Ambu, di sekolah itu saya punya salah satu rekan guru yang dia cukup baik dan cukup mendukung saya di dalam saya melakukan tugas-tugas. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman saya itu untuk tugas saya sebagai wakil kepala sekolah. Oh ya, bagus. Jadi Ibu maunya berkolaborasi ya dengan teman guru. Lalu bagaimana dengan tugas Ibu sebagai CGP dan sebagai peserta PPG juga nih? Ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk tugas tersebut? Ya, kalau untuk hal itu mungkin kalau di sekolah pada saat saya tidak ada jam mengajar, mungkin saya bisa curi-curi waktu untuk mengerjakan tugas di LMS. Terus untuk PPG mungkin saya bisa cari waktu di rumah kalau tidak sibuk untuk mengerjakan tugas PPG. Ya, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, kapan Ibu mau melakukan semua rencana-rencana Ibu tadi? Ya kalau bisa secepatnya Ibu ya. Mungkin nanti malam saya akan membuat catatan-catatan yang lebih terperinci lagi dan saya upayakan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang belum menjadi prioritas saat ini. Sehingga saya bisa membagi waktu dengan baik. Ya, berarti Ibu melihat skala prioritas ya. Baik. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan hal ini? Mungkin saya akan minta bantuan teman guru yang tadi saya bilang, terus rekan CGP dan rekan PPG untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Ya, baik Ibu. Kira-kira kita sudah hampir selesai ya praktek coachingnya. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Kalau Ibu tanya perasaan, saya merasa lebih lega ya Bu ya. Setelah kita bicara tadi, ternyata ada solusi dari permasalahan saya. Itu yang saya rasakan Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Ambu sudah membantu saya dalam menemukan solusinya. Baik Ibu, saya senang ya bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Saya berharap Ibu bisa menjalankan apa yang sudah menjadi rencana-rencana Ibu, dan saya berharap Ibu bisa membagi waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Ibu tadi.
Baik Ibu, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih Bu Ambu. Selamat siang. Iya. Halo Ibu Ambu, kita ketemu lagi ya. Halo Ibu Istin. Iya, jadi Ibu Ambu luar biasa sekali tadi, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan ke Ibu Ambu, indikator keberhasilan apa begitu Ibu ya, dari yang Ibu Ambu inginkan sebelum kita melakukan coaching. Iya. Nah, apa saja yang sudah menjadi indikator keberhasilannya Bu? Iya Bu, puji Tuhan karena proses coaching sudah berjalan dengan baik. Tadi saya sudah menyelesaikan ya proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga apa rencana aksi yang akan dilakukan, serta sudah meminta coach itu untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Ya, baik Ibu Ambu, saya juga mencatat tadi saat Ibu melakukan proses coaching. Menurut saya tadi saat observasi itu sudah sangat bagus sekali. Bu Ambu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Ambu itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Ibu Ambu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tadi itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu juga pada saat coaching tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Oh ya Ibu, sebelum kita akhiri saya ada satu pertanyaan lagi nih ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Ya baik, dari kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Santi tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu, maka kita dapat menggali informasi yang lebih dalam dan kita dapat mengarahkan coach ke dalam dalam mereka menemukan solusi atas permasalahannya, gitu Ibu. Iya, baik kalau begitu Ibu Ambu, luar biasa. Padahal tadi itu saya lihat Ibu Ambu itu sudah menerapkan coaching itu, sudah terlihat sekali Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tetapi tidak ada salahnya kita belajar terus untuk kita mengembangkan kompetensi yang kita miliki dalam kita melakukan proses coaching ya Bu Ambu. Kalau begitu semoga nantinya Ibu bisa menceritakan, kita ketemu lagi, terus kita bisa saling berbagi pengalaman di mana saat Ibu sudah mengembangkan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Baik Ibu Istin, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ambu. Sampai jumpa nanti lagi ya Bu. Iya Bu. Selamat siang Ibu Istin. Apa kabarnya Ibu? Selamat siang Bu Santi, kabar saya baik Ibu. Baik Bu Istin, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya, dengan Ibu Ambu. Baik, sebelum Ibu melakukan proses coaching, supaya Ibu ketahui bahwa saya di sini sebagai pengamat ya Ibu ya. Sebelum itu saya mau sampaikan dulu ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya pakai di dalam menilai proses coaching Ibu nanti. Ya, nanti yang pertama, saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari coaching. Yang berikut, saya berharap di dalam proses coaching nanti Ibu juga menerapkan kompetensi dari coaching itu sendiri. Dan jangan lupa Ibu juga memakai alur Tirta dalam proses coaching itu. Bagaimana Bu Istin, apakah sudah paham? Iya Bu, saya paham. Ya. Baik, sebelum memulai proses coachingnya, apakah boleh saya tanyakan beberapa hal kepada Bu Istin? Silakan Bu Santi boleh. Baik Bu Istin, pertama yang ingin saya tanyakan, nanti pada saat proses coaching berlangsung, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching itu, yang pertama seperti yang kita tahu presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dari ketiga ini manakah yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau dari yang ketiga ini Ibu, sepertinya semuanya akan saya kembangkan dalam proses coachingnya, yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga-tiga kompetensi itu. Baik, lalu secara spesifik
kompetensi mana yang nanti Ibu ingin saya observasi pada proses percakapan itu? Kalau secara spesifik dari ketiga kompetensi itu, saya mungkin lebih memilih kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Bu Santi, karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu bisa memaksimalkan potensi dari coach, sehingga coach itu bisa memberikan solusi atau mencari solusi sendiri dari permasalahannya begitu. Iya benar sekali Bu Ambu. Saya rasa pertanyaan berbobot bisa membantu coach dalam menemukan solusi ya Bu ya. Terus pertanyaan terakhir ini Bu Istin. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan coach Ibu hari ini? Menurut saya yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu apabila saya sudah menerapkan alur tirta di dalam kegiatan coaching itu secara berurutan. Kemudian juga saya berharap melalui dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali ide-ide dari coach sehingga ia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik, saya berharap dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa tercapai dalam proses coaching sebentar ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, semoga proses coaching sebentar bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan proses coachingnya bersama Ibu Ambu. Iya Bu. Baik Bu. Halo Ibu Ambu, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat siang juga Ibu. Puji Tuhan, kabar baik dan saya dalam keadaan sehat. Ya, syukurlah kalau kabarnya baik ya Bu Ambu. Harapannya semoga kita semua bisa sehat selalu ya Bu. Nah, Ibu Ambu, seperti yang sudah kita berjanji, kita akan bertemu hari ini untuk melakukan proses coaching. Iya. Sepertinya ada yang penting sekali yang Ibu Ambu hendak sampaikan sehingga meminta saya untuk bertemu ya Bu. Ya, betul sekali Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya karena sudah berkenan meluangkan waktu. Jadi begini Bu, saya ini sedang banyak pikiran Bu dan saya ingin sekali berdiskusi dengan Ibu. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, apa yang sedang mengganggu pikiran Ibu? Jadi saya saat ini merasa kesulitan untuk membagi waktu. Jadi saya merasa kesulitan membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai seorang guru dan tugas-tugas tambahan saya di sekolah yang begitu padat. Oh begitu Ibu. Jadi Ibu Ambu ini ingin berdiskusi terkait sulitnya bagi Ibu Ambu itu membagi waktu antara menyelesaikan tugas pokok Ibu Ambu sebagai seorang guru dan juga tugas tambahan lain yang begitu padat ya Ibu Ambu. Seperti itu Ibu Ambu ya? Betul sekali. Oke, nah kira-kira apa yang ingin Ibu hasilkan dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi harapan saya sebentar setelah kita selesai berdiskusi, saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai guru dan tugas tambahan saya di sekolah yang begitu padat. Oke, kalau begitu Ibu. Nah, kira-kira hal apa saja yang menjadi hambatan bagi Ibu Ambu dalam membagi waktu selama ini? Kemudian, apakah terlalu banyak kegiatan yang akan dilakukan atau berbagai kegiatan lagi ke depannya yang harus membutuhkan keterlibatan Ibu Ambu secara langsung? Mungkin bisa diidentifikasi secara jelas? Iya, benar Bu. Jadi selain sebagai pengajar yang mengajar cukup padat, saya itu mengajar 32 jam per minggu. Saya saat ini juga menjadi panitia pelaksana kegiatan bulan bahasa. Jadi kami ada lomba-lomba nanti pas bulan bahasa, di mana sekolah saya itu menjadi tuan rumah, menjadi penyelenggara untuk seluruh SMA, SMK se-Sumba Barat ini pada bulan Oktober nanti. Belum lagi saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang membuat saya juga itu harus memenuhi tuntutan LMS. Jadi saya merasa waktu itu berjalan begitu cepat dan saya merasa keteteran. Jadi begitu ya Bu Ambu. Nah, kira-kira Ibu sudah mengadakan pertemuan atau mendiskusikan dengan teman-teman panitia? Iya, jadi sebenarnya kami itu sering mengadakan pertemuan Ibu dan kami juga sudah membagi tugas. Jadi begitu Ibu ya, sudah ada pertemuan tapi Ibu masih kesulitan dalam membagi waktu. Betul Ibu. Oke, nah sekarang kira-kira menurut Ibu Ambu sendiri, apa yang Ibu pikirkan agar bisa mengatasi rasa kesulitan itu? Biasanya kalau saya sedang buntu sekali Ibu, saya melakukan teknik stop. Ya, jadi ketika saya menarik nafas, menghembuskan nafas sejenak itu cukup membantu saya untuk menenangkan pikiran. Wah, bagus sekali ya, teknik stop itu memang sebuah teknik yang sangat baik.
Nah, kira-kira saat ini ada pemikiran dari Ibu sendiri, kira-kira bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam membagi waktu? Gini, saya memang sempat berpikir untuk membuat skala prioritas, Ibu. Iya. Di mana saya itu harus bisa menentukan tugas yang lebih mendesak dan tugas lain yang dapat dikerjakan di kemudian hari, begitu. Tapi kan yang paling utama tugas saya adalah mengajar. Jadi sebisa mungkin tugas lain akan saya kerjakan di waktu sela antara pergantian jam atau setelah selesai mengajar, begitu, sebelum pulang sekolah. Iya, dari situasi yang ada tentunya Ibu Ambu juga itu harus membuat skala prioritas ya, seperti yang Ibu Ambu katakan tadi. Nah, dengan melihat ini kira-kira Ibu sedang berada di skala yang keberapa nih? Iya, jadi menurut saya saat ini saya masih kurang prioritas ya Bu. Jadi mungkin skala prioritas saya sekarang masih di angka 6. Masih di angka 6 ya. Nah, kalau begitu menurut Ibu Ambu, Ibu mau berada di skala yang keberapa? Mungkin saya mau berada di skala ke-8, itu sudah cukup baik. Oke, skala yang ke-8. Ya, bagus sekali. Nah, untuk mencapai skala tersebut Bu Ambu ya. Nah, apa yang ingin Ibu Ambu lakukan? Kalau sekarang saya berpikir saya akan membuat catatan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Oke, membuat catatan atas apa yang Ibu ingin kerjakan. Nah, kira-kira mungkin ada strategi lain begitu Ibu yang bisa dibuat? Iya. Mungkin saya akan membuat daftar tugas dalam bentuk jadwal yang lengkap dengan waktu pelaksanaannya, sehingga saya nanti tidak keteteran dalam mengerjakan semua tugas-tugas saya. Kemudian saya juga nanti akan menambahkan kalimat-kalimat motivasi ya untuk menyemangati diri saya. Gitu. Selain itu, saya juga terpikir untuk membangun kerjasama yang intens dengan rekan guru sesama panitia yang lain, sehingga nanti pembagian tugasnya itu lebih maksimal lagi. Iya, bagus sekali ya Bu Ambu. Ternyata Ibu Ambu ini sudah bisa mengatasi masalah ini sendiri begitu Ibu. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih? Komitmen yang akan saya lakukan itu nanti daftar tugas tersebut akan saya print out, kemudian saya akan tempelkan di samping meja saya di dinding supaya akan selalu saya lihat sehingga saya bisa menjaga komitmen untuk terus mengerjakan tugas tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu Ambu akan mulai melaksanakan? Ya, mulai besok saya akan langsung berkoordinasi dengan rekan panitia ya untuk membuat jadwal lengkap sehingga pada keesokan harinya lagi saya sudah siap untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal tersebut. Oke, nah selain rekan panitia mungkin ada orang lain lagi yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Jadi mungkin yang bisa membantu saya itu adalah rekan-rekan guru jurusan karena saya juga guru jurusan. Jadi begitu saya mungkin merasa kesulitan dalam mengajar, teman-teman guru jurusan saya mungkin bisa membantu saya. Dan tentunya ini semua diketahui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Iya Bu Ambu, betul sekali. Jadi kepala sekolah itu harus mengetahui semuanya. Nah Ibu Ambu, tidak terasa waktu kita sudah mau hampir selesai ya Bu Ambu. Nah dari diskusi kita kali ini kira-kira apa yang Ibu Ambu sudah dapatkan? Baik, terima kasih Bu Istin. Saya saat ini merasa sangat lega dan merasa rileks karena pada akhirnya setelah saya berbagi, saya bisa menemukan solusi untuk kekhawatiran saya ini. Gitu ya. Iya Ibu. Baik Ibu Ambu, terima kasih karena Ibu sudah mempercayakan saya untuk kita saling bercerita hari ini. Nah, harapan saya Ibu Ambu, semoga apa yang sudah kita diskusikan dari awal ini bisa membantu Ibu Ambu, bisa memberikan Ibu sedikit rasa kelegaan, nyaman dalam menjalankan tugas Ibu sehari-harinya. Nah, kalau kedepannya Ibu masih membutuhkan untuk kita saling diskusi, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Ambu. Nanti supaya kita juga bisa mengetahui sejauh mana nih kelanjutan coaching yang sudah Ibu pelajari dan Ibu rencanakan ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya Bu Ambu, sama-sama. Selamat siang Bu Ambu ya. Selamat siang Bu Istin. Baik, Bu Istin, tadi saya sudah mengamati ya percakapan Ibu Istin dengan Ibu Ambu. Dan ada beberapa hal yang saya catat dari percakapan tersebut. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Istin. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu, silakan. Nah, tadi di awal saat sebelum supervisi itu, Ibu menyampaikan indikator ketercapaian dari coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi untuk mencapai indikator tersebut, Ibu? Iya Ibu, jadi tadi saat proses coaching itu saya sudah menerapkan prinsip dan juga kompetensi coaching Bu. Baik,
sesuai dengan catatan saya melihat catatan tadi bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip dan kompetensi coaching ya Bu ya. Lalu saya juga melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang berikut dari catatan saya juga melihat bahwa dalam percakapan Ibu melakukan percakapan dengan sangat baik sehingga tidak terdapat sikap melabel atau menjudge coach, sehingga coach merasa nyaman, tenang dalam proses coaching tadi. Nah, selanjutnya apa yang Ibu harapkan dan ingin Ibu kembangkan dari prinsip dan kompetensi coaching dari Ibu Istin sendiri? Iya Bu, harapan saya itu ingin belajar mengenai prinsip, kemudian kompetensi dan teknik coaching lagi supaya kedepannya itu saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan juga bisa memaksimalkan potensi dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Istin, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Hal baru apa yang Ibu Istin dapatkan dari proses supervisi ini Bu? Dari proses tadi yang saya lakukan, saya mendapatkan pemahaman yang baru bahwa dalam menerapkan prinsip coaching ada kompetensi coaching yang seperti teknik rasa, menggunakan teknik rasa, di mana bahwa dalam penerapan proses coaching ini penting untuk memperhatikan juga alur Tirta sehingga tujuan coaching itu dapat tercapai. Supervisi itu juga yang sudah dilakukan tadi, membantu saya itu Ibu hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan lagi dalam saya melakukan proses coaching begitu ya. Baik Ibu Istin, saya sangat senang ya untuk proses supervisi kita hari ini. Tadi Ibu Istin selaku coach, Ibu sudah sangat baik melakukan coaching hari ini. Tetap semangat Ibu memperbaiki diri, kita tidak ada yang sempurna, tapi melalui proses belajar kita bisa menjadi coach yang baik. Baik, kita di akhir pembicaraan kita ya Ibu. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih juga Ibu, selamat siang. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.